Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Christian Grace. Ini satu berkah yang sangat luar biasa ya, yang harus kita terima, yang diterima oleh masyarakat di tahun 2020 gitu ya. Sayang sekali memang uji coba untuk pelaksanaan analog switch off yang kemarin rencananya akan dilaksanakan di bulan Agustus harus mundur begitu kan, karena berbarengan dengan situasi pandemi sehingga mungkin daya beli masyarakat yang agak kurang terhadap set-top box begitu, dan pemerintah juga mungkin belum bisa memetakan wilayah-wilayah yang kemudian bisa diberikan set-top box secara gratis gitu ya. Tapi meskipun terlambat, saya pikir 2022 menjadi angka yang sangat luar biasa berkah bagi masyarakat kita, terutama bagi ibu-ibu nih yang suka nonton televisi, karena televisinya bisa diakses tadi Pak Dwi sampaikan, Pak Dwi Handoko sampaikan, bisa dari manapun begitu. Dan yang penting sih bagi KPI sebetulnya adalah memastikan jangan sampai kemudian pengalaman di dalam siaran analog yang selama ini mungkin terhambat oleh persoalan geografis begitu, karena mungkin jarak, karena mungkin juga kontur alam yang naik turun begitu ya, ada pegunungan, sehingga kemudian terhalang siaran-siaran analog itu tidak lagi terjadi pada siaran digital ini. Dan kami sudah melihat ada beberapa keuntungan yang pasti akan bisa diterima, dan mudah-mudahan ini bisa benar-benar bisa direalisasikan, karena salah satu hal yang dijanjikan oleh pemerintah ini pada wilayah-wilayah blank spot yang selama ini tidak bisa menerima siaran televisi gitu ya, bisa dibantu oleh Kominfo dengan baktinya begitu, karena bakti dan Kominfo ada beberapa tower yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang selama ini mungkin tidak menerima siaran televisi, tetapi bisa menerima sinyal seluler gitu. Dan disitulah kemudian kami berharap hak masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi itu bisa diberikan gitu ya, disebarkan jadi secara adil, masyarakat juga bisa menerima itu. Kemudian yang hal yang lain juga, kita kan sekarang sudah merasakan betul bagaimana masyarakat kita sebetulnya sangat diuntungkan dengan adanya baru rencana saja, sebetulnya kita sudah menikmati gitu ya, anak-anak muda banyak yang kemudian bisa menjadi digital konten kreator gitu untuk menciptakan konten-konten YouTube misalnya, yang saya pikir itu sangat memberi keuntungan secara finansial, dan ini yang kemudian bisa terus digerakkan untuk kemudian menjadi konten kreator baru, termasuk juga saya pikir dalam hubungannya dengan televisi digital. Karena kalau kita membayangkan misalnya nanti selama ini kan kalau KPI Pusat hanya ada sekitar 18 televisi berjaringan. Ke depan gitu ya, kalau sudah digital itu pasti akan lebih banyak. Dan sekarang pun kita sudah melihat gitu ya, misalnya di Kompas sendiri tidak hanya Kompas TV, tetapi juga ada Gramedia TV begitu kan, ada juga yang lain misalnya Tempo TV juga ikut serta di situ, lalu kemudian juga ada CNN Indonesia yang sudah mulai bersiaran secara aktif, CNBC, lalu kemudian di Metro TV juga nanti ada bisnis BNTV gitu ya. Kemudian juga ada Magna Channel yang mungkin bagi ibu-ibu kalau yang suka sinetron gitu ya atau drama Korea tidak hanya dilayani oleh stasiun televisi yang kemarin banyak menyiarkan siaran-siaran Korea gitu ya, sinetron Korea, tetapi juga nanti ke depan akan ada, dan saya rasa di beberapa tempat sudah bisa merasakan gitu. Jadi kemudian kalau kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan akan hal tersebut, rasanya kita memang harus bersiap diri untuk segera membeli set-top, karena di beberapa lokasi saya pikir sudah mulai diuji cobakan siaran digital. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang belum, yang tadi disampaikan Pak Dwi, Mbak Christian sampaikan bahwa kalau TV yang ada di rumah Anda itu masih tabung, nggak usah khawatir, karena kita tidak perlu harus mengganti televisi, tapi cukup dengan membelikan set-top box gitu ya. Nah,
ini kemudian kalau kemudian bisa dilaksanakan dengan sangat baik, keuntungan dari efek kelebihan frekuensi begitu ya, pemanfaatan itu akan bisa mendapatkan keuntungan bagi pemerintah kita, bagi negara kita gitu ya. Terus kemudian juga kita tidak ketinggalan, kemarin kami sedang baru saja melakukan studi banding di sana, bahkan radio pun sebetulnya di beberapa negara sudah menggunakan frekuensi digital untuk siaran. Nah ini saya rasa ke depan kita harus mempersiapkan semuanya. Dan kalau sekarang misalnya kita lihat di dalam rekap izin penyiaran gitu ya, sudah ada izin penyiaran sebanyak 113 gitu ya, 113 yang ada gitu ya, dan sudah IP prinsip saja baru diberikan izin secara prinsip itu ada sekitar 51 gitu. Dan ini pasti nanti akan terus bertambah. Kalau kemudian bertambah, apa yang harus dilakukan oleh KPI misalnya? KPI memang sudah kemarin sejak tahun 2020, Mbak Christian sudah menyatakan bahwa KPI mendukung, sangat mendukung, dan kami kemudian melakukan sosialisasi di beberapa KPID karena kita punya 33 provinsi yang masing-masing provinsi memiliki KPID sendiri-sendiri, dan kemudian juga bekerjasama dengan Kominfo di provinsi masing-masing, bahkan juga di kabupaten kota, Kominfo kabupaten kota. Dan ini terus akan digulirkan agar masyarakat tidak salah dalam memahami apa itu siaran digital, karena selama ini masyarakat ada yang masih menangkap bahwa yang namanya siaran digital itu adalah televisi berbayar, gitu kan. Nanti seperti juga kita berlangganan televisi berbayar harus ada decoder, gitu kan. Secara prinsip yang kita sekarang sudah rasakan, masyarakat sudah sangat paham bahwa TV digital itu gratis. Yang kemudian juga bahwa TV digital itu akan wujud siaran di televisi yang ditangkap itu akan semakin jernih gambarnya, begitu kan, suaranya semakin jernih, kualitas gambarnya semakin bagus, suaranya semakin jernih. Dan tadi Pak Dwi juga sampaikan ada peringatan dini terhadap bahaya tertentu, apakah itu misalnya tsunami ataukah gempa bumi. Ya, kita semuanya tidak berharap bahwa itu terjadi, tetapi dengan digital itu sangat dimungkinkan sekali untuk kemudian bisa mendapatkan peringatan dini. Nah, yang harus memang kami pastikan di slide selanjutnya itu adalah bagaimana dalam hubungannya dengan siaran digital ini ada 4 faktor sebetulnya yang harus kita lihat. Ya, jangan sampai kemudian kita sudah beralih ke digital, gambarnya sudah mulai sudah terlihat sangat bagus begitu ya, tetapi dari segi kualitas siaran kita mempertanyakan misalnya bagaimana kemudian kami mengukur ada 4 faktor yang kemudian bisa menjadi barometer kita untuk mengatakan apakah siaran itu bagus atau tidak. Yang pertama adalah dari segi kenyamanan. Kenyamanan ini berkaitan dengan bagaimana siaran itu tidak memunculkan potensi pelanggaran, karena tugas KPI itu adalah mengawasi isi siaran. Jadi kenyamanan, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh masyarakat berkaitan dengan isi siaran. Yang kedua juga kelayakan, karena selama ini kita melihat ada beberapa stasiun yang memang sangat mengkhususkan diri pada segmentasi penonton dewasa, sehingga tidak melihat bahwa sebetulnya ada anak-anak yang sedang menonton televisi. Di dalam masyarakat kita, anak-anak ini masih belum ada budaya untuk mendampingi anak-anak pada saat menonton. Jadi orang tua belum ada budaya orang tua mendampingi anak-anak itu. Baru ada beberapa lah yang kemudian melakukan itu, tapi saya rasa masih sangat umum. Bahkan televisi ini dimanfaatkan untuk sebagai biasanya kalau ibu-ibu begitu sedang memasak atau melakukan aktivitas yang lain begitu, anak-anak justru dipersilakan untuk nonton televisi saja sana, gitu kan, daripada mengganggu orang tua yang sedang mengerjakan sesuatu. Jadi kelayakan siaran untuk anak. Beruntungnya juga di dalam siaran digital sudah ada beberapa stasiun televisi yang mengkhususkan diri pada program anak gitu ya. Ada namanya TV Mentari, di beberapa provinsi sudah diuji cobakan,
Dan ini mudah-mudahan memberikan kenyamanan yang lebih pada orang tua untuk menempatkan anak-anaknya ketika kemudian harus menonton siaran itu. Tetapi bagi kami juga, bagi HPI, kelayakan itu penting. Bagaimana kemudian pada jam anak di jam 5 sampai di jam 3 sampai kemudian jam 22, jam 10 malam itu, anak bisa mendapatkan program siaran yang bagi mereka tidak memberikan dampak buruk bagi perkembangan psikologisnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Hari ini banyak stasiun televisi berita, banyak stasiun televisi yang menyampaikan informasi-informasi begitu, dan akan bertambah juga tidak hanya pada stasiun televisi berita, tetapi juga stasiun televisi yang memberikan pengetahuan. Kalau di luar kita mengenal ada Discovery Channel, ada National Geographic gitu ya. Nah, mudah-mudahan di dalam siaran digital itu nanti juga akan ada stasiun khusus yang menyiarkan informasi-informasi yang lebih sifatnya yang mungkin bisa memberikan pengetahuan. Ya, informasi yang simpel begitu ya, pengetahuan. Lalu yang keempat itu adalah persoalan benar-benar menarik dari segi estetika gitu. Dan ini kita sudah melihat karena sudah ada banyak referensi yang dipakai. Dan yang terakhir Mbak, saya sampaikan bahwa memang ini dengan adanya digital menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena kami harus mengawasi televisi ini dalam jumlah yang relatif lebih besar. Maka itu kemudian kami akan menggunakan yang disebut sebagai artificial intelligence untuk mengawasi siaran televisi digital yang jumlahnya semakin banyak, sehingga kami harus melakukan itu dengan lebih baik itu, tidak secara manual, karena selama ini ada sekitar 130 tenaga yang memantau siaran itu. Dan mudah-mudahan dengan bantuan artificial intelligence kita bisa mengawasi dengan lebih baik, dan siaran siaran televisi Indonesia akan menjadi semakin baik. Saya rasa itu Mbak Christian. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia.